Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwa Nisa Nursalsabila. Di sini saya ingin membuat video tentang standar jaringan nirkabel. Standar jaringan nirkabel. Standar ini memastikan bahwa perangkat nirkabel dari berbagai produsen dapat berkomunikasi satu sama lain. Standar ini mendefinisikan detail operasional teknologi frekuensi radio yang digunakan untuk berkomunikasi nirkabel. Standar AEEE 802.11 standar yang paling umum digunakan dalam jaringan nirkabel adalah IEEL 802.11. Standar ini dikembangkan oleh Institute of Electrical and Electronics Engineers atau singkatannya dari IEEE dan mendefinisikan berbagai aspek teknis dari jaringan nirkabel termasuk kecepatan data, frekuensi operasi, dan metode modulasi. Perkembangan standar 802.11. Beberapa standar utamanya yaitu ada yang pertama nomor seri 802.11 1997. Standar asli 800.11 meletakkan dasar untuk jaringan nirkabel, memberikan bandwidth maksimum 2 Mbps dari beroperasi dalam pita frekuensi 2,4 GHz. Nomor 2 yaitu nomor seri 802.11a. Ini adalah revisi besar pertama terhadap standar asli yang menyediakan kecepatan maksimum 54 Mbps pada pita 5 GHz. Nomor 3 yaitu nomor seri 802.11b, beroperasi pada pita 2,4 GHz dan menawarkan kecepatan maksimum 11 Mbps. Yang keempat, 802.11g, menggabungkan yang terbaik dari 802.11a dan b, menawarkan kecepatan hingga 54 Mbps di pita 2,4 GHz. 5. 802.11n Wi-Fi 4 memperkenalkan teknologi MIMO multiple input multiple output yang meningkatkan kecepatan dan jangkauan secara signifikan. Teknologi ini beroperasi pada pita 2,4 GHz dan 5 GHz. Yang keenam, 802.11ac Wi-Fi 5 dikenalkan juga sebagai gigabit Wi-Fi yang menawarkan kecepatan yang lebih baik terutama pada pita 5 GHz. Yang ketujuh, 802.11ax Wi-Fi 6 standar terbaru yang menjanjikan kinerja yang lebih baik, peningkatan efisiensi, dan dukungan untuk lebih banyak perangkat. Perbedaan standar jaringan nirkabel. Yang pertama yaitu kecepatan. Semakin baru standarnya, semakin tinggi kecepatan maksimum yang dapat dicapai. Yang kedua, frekuensi. Penggunaan frekuensi yang lebih tinggi seperti 5 GHz dan 6 GHz memungkinkan kecepatan yang lebih tinggi dan mengurangi interferensi. Yang ketiga, fitur. Setiap generasi memperkenalkan fitur baru seperti MIMO, OFDMA, dan MU-MIMO untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi. Yang keempat, jangkauan. Meskipun tidak selalu menjadi perbedaan utama, beberapa standar mungkin memiliki jangkauan yang sedikit berbeda, tergantung pada faktor-faktor seperti daya transmisi dan lingkungan. Faktor yang mempengaruhi kinerja jaringan nirkabel. 1. Jarak. Semakin jauhnya jarak antara perangkat dengan titik akses, semakin lemah sinyalnya. Kedua, hambatan. Dinding, lantai, dan benda-benda lainnya dapat menghalangi sinyal. Yang ketiga, interferensi. Sinyal dari perangkat lain seperti microwave atau Bluetooth dapat mengganggu. Yang keempat, jumlah pengguna. Semakin banyak perangkat yang terhubung, semakin lambat kecepatan. Kelebihan dan kekurangan dari berbagai standar jaringan nirkabel. 1. Yaitu ada Wi-Fi wireless fidelity. Kelebihannya yaitu ada yang pertama, universalitas, kompatibel dengan hampir semua perangkat. Yang kedua, fleksibilitas, mudah dikonfigurasi dan dapat digunakan untuk berbagai kecepatan. Yang ketiga, jangkauan yang cukup. Kekurangannya yaitu yang pertama ada keamanan, yang kedua interferensinya mudah terganggu oleh sinyal lain, yang ketiga kecepatan. Bluetooth. Kelebihan Bluetooth yang pertama, konsumsi daya rendah,
Yang kedua, jarak pendek, ideal untuk menghubungkan perangkat yang berdekatan. Yang ketiga, paling yang mudah untuk memasangkan perangkat dengan perangkat lain. Kekurangannya, yang pertama, bandwidth rendah, kecepatan transfer datanya terbatas. Yang kedua, jangkauan pendek, hanya efektif untuk jarak yang sangat pendek. Yang ketiga, interferensi, rentan terhadap interferensi dari perangkat lain yang menggunakan frekuensi yang sama. Yang ketiga, 5G. Kelebihannya, yang pertama kecepatan tinggi, yang kedua latensi rendah, waktu tunda yang sangat rendah, sangat penting untuk aplikasi yang membutuhkan respon cepat. Yang ketiga, kapasitas besar. Kekurangan, yang pertama jangkauan terbatas, kedua biaya infrastrukturnya membutuhkan investasi yang besar, ketiga perangkat yang kompatibel, tidak semua perangkat mendukung 5G. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.